Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita beribadah secara online di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia pada tanggal 5 Mei 2024 hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdiri, kita akan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Holy, 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 Lord God Almighty. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 though the darkness hiding, though the eye of sinful men thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love, in purity. Perfect in power, in love, in purity. Perfect in power, in
Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan peduli dan mengasihi kami, sehingga kami boleh hadir hari ini lagi untuk beribadah kepada-Mu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan lawat kami, urapi kami, sehingga semua yang kami lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya, kami mohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas semua kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan menundukkan kepala memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Oleh kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang lahir dari hati kami masing-masing. Olehnya itu ya Bapa, tiliklah hati kami, supaya kami dengan sadar dan jujur untuk mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami bisa menipu semua orang, membohongi, mendustai semua orang, tetapi kami tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Maha Ada, Maha Kuasa, dan juga Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dosa yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Engkau sendiri yang akan mengampuninya, menebusnya dengan kuasa kasih-Mu. Karena kami percaya darah-Mu telah tercurah di atas bukit Golgota ribuan tahun yang silam, mampu dan cukup untuk membasuh, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib, mati dan bangkit naik ke sorga. Dia telah memberikan kita kelepasan dari hutang dosa dan maut. Mari kita memuji Dia dengan pujian Juru Selamat yang ajaib. Kristus
Juru selamat yang ajaib, Juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ku diberi kuasa menangnya Juru selamat yang ajaib, peperangan dimenangkan. Juru selamat yang ajaib, Juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 94 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayat 22 sampai dengan 23. Ya Tuhan pembalas, ya Tuhan pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Tuhan Yakub tidak mengindahkannya. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Tuhanku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan sesembahan kita akan membinasakan mereka. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ada sebuah pujian mengatakan, Change my heart, O God, yang mengatakan, ubahlah hatiku ya Tuhan sesuai dengan atau taat dengan firman-Mu. Mari kita menaikkan pujian ini sambil kita merenungkan hal-hal apa saja yang perlu kita ubahkan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Change my heart, oh God. Make it ever
Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, may I be like you. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dengan tema judul yaitu suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat ke-15 sampai 17 ini adalah sebuah peringatan keras Yesus kepada Laodikia. Oleh karena itu, sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 17, kita akan pelajari dulu siapa Laodikia ini. Laodikia ini adalah kota yang sangat kaya, yang letaknya ada di Asia Kecil. Pada tahun 60 Masehi, kota ini hancur karena gempa. Tetapi dibangun kembali tanpa pertolongan pihak luar.
karena memang kaya kota ini. Kota Laodikia juga menghasilkan wall. Tanahnya yang subur menyebabkan banyak rumput untuk domba. Dan ini menghasilkan wol khususnya adalah wol hitam. Di kota ini ada pabrik pakaian yang memproduksi pakaian dari wol hitam. Nah, kota ini juga, yaitu kota Laodikia, terkenal dengan sekolah medisnya dan ahli-ahli pengobatannya untuk menemukan obat-obat hebat di sana. Terutama adalah obat mata pada waktu itu. Tidak seperti kota terdekat, yaitu Hierapolis yang terkenal dengan mata air panasnya, atau juga kota terdekatnya Kolose yang terkenal dengan sumber mata air dinginnya. Kota Laodikia meskipun kaya raya, namun tentu juga memiliki kekurangan. Yaitu apa? Kota ini tidak memiliki sumber mata air. Kota ini harus bergantung pada kota di sekitarnya, yaitu kota Hierapolis dan juga kota Kolose. Pada saat kedua saluran air ini, yaitu air panas dan juga air dingin bercampur, air itu sudah menjadi suam-suam kuku dan mengalami penurunan fungsi. Pada kesempatan hari ini, kita sama-sama mendengarkan, belajar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu 3 ayat 15-17 ini. Banyak orang salah di dalam menafsirkan kedua kata ini, yaitu kata dingin dan kata panas. Mereka menafsirkan tidak sesuai dengan konteksnya. Mereka sering menafsirkannya dengan narasi. Kalau jadi Kristen baik, baik sekalian. Kalau jadi Kristen yang jahat, jahat sekalian. Ada pula yang menafsirkan bahwa panas itu berarti orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang memiliki semangat. Sedangkan dingin berarti orang kafir. Sedangkan kata suam-suam kuku di sana adalah orang Kristen yang tidak memiliki semangat bagi Tuhan. Mari kita sama-sama belajar melihat sesuai dengan konteksnya. Sumber mata air dari Hierapolis, yaitu terkenal dengan sumber mata air panasnya, itu memiliki fungsi atau berfungsi untuk hal yang baik, yaitu kesehatan tubuh bagian luar, untuk gatal-gatal, untuk sakit penyakit kulit. Nah, ini air ini difungsikan, yaitu untuk pengobatan, membunuh bakteri dan juga gatal-gatal atau alergi yang tadi saya sudah sebutkan. Sedangkan mata air yang datang dari Kolose, yaitu sumber mata air dingin, ini juga memiliki fungsi yang baik, yaitu berfungsi untuk kesehatan atau kebutuhan tubuh bagian dalam, yaitu untuk diminum, untuk dimasak, dan lain sebagainya. Sedangkan kata suam-suam kuku, jika kedua air tersebut bercampur, maka air tersebut sudah mengalami penurunan fungsi. Sudah tidak lagi dapat digunakan, sudah tidak lagi dapat diminum, atau bahkan untuk memasak. Bahkan kalau untuk pengobatan tubuh bagian luar juga menurun fungsinya. Dalam hal ini, Yesus ingin menegaskan bahwa jika engkau panas, tetaplah panas. Jika engkau dingin, tetaplah dingin. Sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai bercampur dan menjadi suam-suam kuku, yaitu menurun fungsimu, menurun fungsi daripada air itu, atau bahkan sampai kehilangan fungsi. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara,
Jangan sampai kekristenan kita mengalami penurunan fungsi. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kekristenan kita mengalami penurunan fungsi. Atau bahkan kekristenan kita kehilangan fungsinya. Dalam ayat ini Yesus sedang menggambarkan keadaan rohani daripada umat Laodikia, yaitu tidak dingin dan juga tidak panas. Tetapi apa? Yang dialami oleh umat Laodikia adalah suam-suam kuku. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita melihat kata yang dipakai untuk kata dingin, di sana dalam bahasa aslinya adalah pesukros. Kalau kita melihat kata ini, kata pesukros atau dingin, sering digunakan untuk merujuk pada kepribadian atau sifat-sifat daripada seseorang yang tenang, terkendali, dan tidak terpengaruh oleh yang namanya emosi yang berlebihan. Pesukros juga sering dihubungkan dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam situasi yang sesulit apapun. Dalam keadaan seperti itu, seseorang yang memiliki sifat pesukros dianggap mampu mempertahankan ketenangan batin dan kestabilan daripada emosinya. Di sana juga ada kata yaitu panas. Kata panas dalam bahasa aslinya yang dipakai adalah zestos. Zestos ini digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat yang berhubungan dengan semangat, sifat-sifat yang berhubungan dengan gairah atau kegembiraan yang intens. Jadi, secara umum, zestos di sini ini dapat merujuk pada suasana yang penuh semangat atau suasana yang penuh dengan energi. Sedangkan kata ketiga, setelah kita lihat kata dingin, panas, dan kemudian kita lihat adalah suam-suam kuku, yaitu dalam bahasa aslinya adalah kliaros. Kata kliaros, yaitu disebut suam-suam kuku, di sini menggambarkan peringatan terhadap apa? Ketidaksetiaan atau ketidakpedulian rohani. Di sini penggunaan kata kliaros merujuk pada keadaan spiritual yang tentunya setengah-setengah, tidak berapi-api atau tidak memiliki semangat di dalam iman. Dalam ayat ini Yesus mengingatkan orang-orang Kristen agar tidak menjadi acuh tak acuh atau malas di dalam iman mereka. Oleh karena itu, ada kata yang menarik di sana yaitu memuntahkan, yaitu emeo atau emesai. Nah, kata emeo atau emesai adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Yunani yang secara harafiah yaitu berarti memuntahkan atau membuang. Dalam ayat ini kata yang digunakan secara metaforis yaitu untuk menggambarkan tindakan di mana menyingkirkan atau menolak umat Tuhan yang kliaros, yaitu umat Tuhan yang mengalami suam-suam kuku, umat Tuhan yang kliaros di dalam iman mereka. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Di sini menggambarkan rasa muak, penolakan. Kristus yang penuh kasih itu pada akhirnya tidak akan bertoleransi kepada sikap kerohanian yang kliaros.
sikap kerohanian kita yang mengalami penurunan fungsi suam-suam kuku. Yang menjadi suam-suam kuku karena tidak berguna. Mereka sama dengan garam yang sudah kehilangan asinnya. Lalu kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13. Tidak berguna. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita tidak dingin, kita tidak panas, tetapi kita mengalami suam-suam kuku, maka kita dimuntahkan. Artinya kita sudah tidak berguna lagi. Sama halnya dengan garam yang kehilangan asinnya. Ketika garam itu tidak asin lagi, maka dibuang dan diinjak. Dalam ungkapan dengan maksud yang sejenis, untuk aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, adalah aku akan menolak kalian, atau aku tidak akan menerima kalian lagi. Penolakan Kristus itu sama dengan keadaan di dalam Matius 23. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di pasal tersebut. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Umat di Laodikia, ia merasa hidupnya cukup atau sudah cukup dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka berhasil untuk mengumpulkan harta itu. Mereka adalah kota yang kaya raya. Mereka merasa kaya dan tidak membutuhkan apapun. Salah satu contoh ketika gempa bumi menghancurkan, meluluhlantakkan kota Laodikia. Dia atau kota ini menolak bantuan dari kaisar. Karena apa? Karena mereka merasa mampu. Namun di mata Tuhan, apa yang dikatakan di sana? Mereka miskin dan buta rohani. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Maka kepada Laodikia yang kaya, di sini Yesus berkata, kata-kata Yesus itu adalah kata-kata yang tegas untuk menyatakan, hai Laodikia, engkau jangan sombong. Maka di sana Yesus juga berkata, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kata-kata yang keras untuk kota yang sombong. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa berdiri sampai hari ini, jangan anggap itu karena kekuatan kita. Kalau kita sudah di fase itu, hati-hati. Bahwa kita sedang merencanakan apa? Yaitu kesombongan di dalam diri kita. Kita lebih hebat daripada yang lain. Kita lebih hebat daripada Tuhan. Wow, ini berbahaya bagi diri kita. Bahkan di sana juga dikatakan, Yesus juga menyebut Laodikia yang dikenal dengan tekstilnya dengan sebutan telanjang. Bayangin, kota yang sangat terkenal penghasil tekstil, kain yang hebat. Tetapi dikatakan di sana adalah dengan sebutan telanjang.
dan menawarkan pakaian putih kebenarannya kepada mereka. Ini hal yang aneh. Apa maksudnya? Ada maksud yang luar biasa. Supaya apa? Kota ini jangan sombong. Dan meskipun kota itu terkenal dengan sekolah kedokterannya yang menjual salep mata khusus, tidak ada pada waktu itu kota-kota lain penghasil salep khusus ini, salep mata ini. Tuhan berkata kepada mereka, buta dan membutuhkan salep mata Tuhan untuk melihat. Hal ini Yesus katakan karena apa? Karena begitu sombongnya kota ini. Namun Yesus ingin mereka dibukakan mata hatinya. Bahwa semua yang mereka miliki tidak lain sebenarnya adalah daripada Tuhan. Sama seperti kita. Apa yang kita miliki hari ini, entah itu jabatan, entah itu keuangan kita, ekonomi perekonomian kita, kedudukan kita, bahkan apa yang kita pakai dalam sehari-hari ini, harusnya tidak boleh dan tidak lagi menjadi kesombongan diri. Karena apa? Karena semua yang kita miliki berasal dari Dia. Kita harus sadar diri, Bapak Ibu. Hal yang sama pula untuk kita hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita merasa mampu dengan kekuatan kita. Jangan kita merasa mampu dengan kehebatan kita hari ini. Namun terus dan tetap kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Jika kita yang dalam kondisi suam-suam rohani kita, suam-suam kuku sedang diingatkan kembali. Ini artinya bahwa Dia, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa itu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ia mau hidup kita agar kembali sesuai dengan kebenarannya. Mari koreksi kehidupan rohani kita. Apakah kita masih memiliki kerinduan dan hasrat untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau sebaliknya, malah kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak merasakan apa-apa ketika kita beribadah. Dan ibadah hanya sebatas rutinitas saja. Kita selidiki setiap pribadi kita masing-masing. Hidup kita ini adalah anugerah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu kita jaga. Agar tidak menjadi suam-suam kuku. Mari lebih lagi miliki semangat. Dan terus memaksimalkan fungsi kekristenan kita. Bahkan kita satu sama lain dapat memberi dampak. Buah kita juga dapat dirasakan oleh sekeliling kita. Baik itu melalui perkataan, tindakan, tingkah laku kita. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Soli Deo Gloria. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Di mana kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Supaya kami tetap memiliki fungsi. Kalau kami panas, kami memiliki fungsi sebagaimana fungsi daripada mata air panas itu. Ketika kami dingin, kami tetap memiliki fungsi yang positif, fungsi yang baik, yaitu sesuai dengan fungsi air dingin itu. Kami tidak lagi mau Tuhan menjadi suam-suam kuku. Ketika kami menjadi suam-suam kuku, maka fungsi kami menurun. Bahkan kami kehilangan fungsi itu. Kami tidak mau fungsi kekristenan yang ada dalam diri kami mengalami penurunan. Bahkan mengalami yang namanya tidak ada fungsi lagi.
Oleh karena itu Tuhan, Engkau terus tolong kami, agar kami dapat menjaga iman kami. Agar iman kami tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang, kami kedapatan setia dan Engkau tidak membuang kami, Engkau tidak memuntahkan kami, melainkan Engkau mengangkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya umat-Mu menerima berkat firman Tuhan ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti sidi baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak terarah, tidak terfokus kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini. Tuhan undang kami untuk makan minum bersama Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Oleh kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan, supaya kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan diri kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, nyatakan kuasa kasih-Mu, berkati kami, lindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan,
Mari kita menaikkan pujian, salibnya, salibnya, bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kami sehingga hari ini
kami diperkenankan, dilayakkan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya roti dan anggur yang telah kami makan dan minum telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya terus menopang kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah terpisahkan dari kasih setia Kristus. Roti yang melambangkan tubuh dan darah-Mu kini sudah menjadi satu dalam diri kami masing-masing. Oleh kami percaya bahwa Tuhan adalah abadi adanya bersama-sama dengan kami. Dan tidak ada kekuatan apapun juga yang sanggup dan mampu untuk menceraikan, memisahkan kami dari cinta kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oleh kami berdoa, yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang punya pergumulan berat hari ini, kiranya Tuhan juga Engkau berkenan untuk menjawab setiap keluh kesah dan pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dia memberi kami kesehatan, kekuatan, napas hidup, sehingga kami masih hidup sampai hari ini di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Kami juga bersyukur, berterima kasih karena Tuhan perkenankan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini dalam rangka mengingat, mengenang akan cinta kasih Tuhan, rela berkorban bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Juga bersyukur, biarlah firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja dari setiap kami yang mendengarkan, melainkan mendapat tempat di hati kami, dan lebih daripada itu mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan tepat di dalam keseharian hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan
gereja Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kuduskan, berkati kami semuanya. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun yang ada di luar Jabodetabek. Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Sehingga kami terus berserah, mengandalkan Tuhan di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan karuniakan bagi kami semuanya. Dan melalui kuasa kebangkitan-Mu ini, kami percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan segala sesuatu yang baik, yang benar untuk kami lakukan demi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan, kekacauan ini. Biarlah kami menjadi garam dan terang untuk memberi dampak rasa bagi mereka yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini juga menyerahkan anggota gereja di dalam setiap kebutuhan mereka masing-masing pribadi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong mereka. Baik yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang membutuhkan keturunan dalam rumah tangga juga Tuhan berkati. Yang membutuhkan jodoh juga Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga mereka yang sementara ini studi juga Tuhan berkati studi mereka. Agar boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat yang datang dari Tuhan dalam mewarnai dunia pendidikannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Dan Engkau sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, para misionaris yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik. Tuhan juga nyatakan kuasa kasih-Mu bagi mereka. Urapi bibir mulut mereka. Sehingga ketika firman Tuhan, Injil kabar baik itu diberitakan, banyak orang yang mau percaya karena Tuhan berkuasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh dimenangkan dan menjadi milik Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan setiap gereja lokal yang ada di GPI ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan, para pastor dan juga guru Injil. Penatua diaken aktivis gereja. Tuhan satukan hati kami. Beri semangat juang kepada kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan ia akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan membela kami. Tuhan akan menjadi benteng perisai bagi kami di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan karuniakan, percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya di dalam melakukan tugas tanggung jawab ini, kami melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik saat ini, kelemahan tubuh saat ini. Tuhan tolong mereka. Yang ada di rumah, yang ada di hospital, mohon uluran tangan kasih-Mu. Jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk Yayasan Moria yang terus melayani secara holistik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang berikan hati yang mulia untuk terus melayani di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, upayakan, usahakan. Tuhan Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah apa yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang akan terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Pada hitungan yang ketiga, mari bersama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.